하지 말라고 하지 마. 너 왜 이렇게 개기냐? 사과하지 마. Why do you rest the matter? 왜 없어? Pupus sudah. Harapan kita, mimpi kita menuju ke Piala Dunia. Tapi tetap semangat untuk pencinta sepak bola Indonesia karena kita boleh kecewa dengan hasil yang ada. Ya, kita boleh kecewa dengan apa yang sudah dilakukan oleh pelatih kepala Patrick Kluivert di dalam merancang taktik strategi yang tidak berjalan dengan sesuai harapan. Ya, dan kita juga boleh kecewa karena kita tidak bisa mengunjungi Amerika, Kanada, dan Meksiko pada 2026. Shin Tae-yong tampar muka Patrick di hadapan supporter timnas Indonesia, usai gagal bawa timnas lolos Piala Dunia 2026 round 4 di Arab Saudi. Tangis dan amarah menyatu di langit Arab Saudi malam itu. Suara ribuan supporter Indonesia yang memenuhi stadion bergema bukan karena euforia kemenangan, tapi karena rasa kecewa yang dalam. Mimpi besar yang telah dibangun bertahun-tahun, mimpi melihat Garuda terbang di Piala Dunia 2026, hancur di depan mata. Dan di tengah kekacauan emosi itu, satu momen yang tak akan pernah terlupakan terjadi. Shin Tae-yong menampar wajah Patrick Kluivert, bukan dengan tangan, tapi dengan kata-kata tajam dan sikap keras yang membuat stadion membisu. Luka yang tak bisa ditutupi. Sejak awal, publik Indonesia menyadari bahwa laga penentuan di Arab Saudi ini adalah pertaruhan segalanya. Hanya butuh hasil imbang, dan Indonesia akan melangkah ke babak berikutnya. Tapi nasib berkata lain. Timnas Indonesia tumbang 0-2, dan semua harapan langsung sirna seperti debu di padang pasir. Patrick Kluivert berdiri di tepi lapangan dengan wajah datar, tanpa ekspresi, sementara para pemainnya bersujud di tanah, menangis, dan saling memeluk. Namun dari tribun, ribuan supporter meneriakkan satu nama, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong. Nama itu menggema karena publik tahu, di bawah asuhan pria Korea Selatan itulah timnas dulu bermain dengan semangat, kedisiplinan, dan karakter. Kini, semua itu hilang. Pertemuan dua sosok yang berbeda dunia. Tak lama setelah peluit panjang berbunyi, suasana di mix zone berubah tegang. Shin Tae-yong, yang datang sebagai tamu kehormatan undangan FIFA, berada di area VIP untuk menyaksikan laga. Ia tampak kecewa luar biasa melihat penampilan timnas Indonesia di bawah Kluivert. Setelah laga berakhir, ia turun ke area lapangan, di mana para pemain masih berkumpul dalam kesedihan. Patrick Kluivert, dengan jas hitamnya, berusaha memberi instruksi terakhir, tapi para pemain tampak enggan mendekat. Dan disitulah Shin Tae-yong berjalan mendekat dengan langkah tegas. Matanya tajam menatap ke arah Kluivert. Supporter langsung berteriak histeris. Kamera siaran langsung pun menangkap momen itu. Semua orang tahu, inilah momen yang akan dikenang dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kamu tak paham Indonesia. Suasana hening ketika Shin Tae-yong berhenti di depan Kluivert. Kamera menyorot mereka berdua, dua pelatih dari dua benua berbeda. Satu datang dengan kebanggaan Eropa, satu lagi datang dengan darah dan air mata Asia. Shin menatap Kluivert tajam dan berkata dalam bahasa Inggris dengan nada bergetar tapi tegas. You never understand Indonesia. Football is not only about tactics, it's about heart. Kau tidak pernah memahami Indonesia. Sepak bola bukan cuma soal taktik, ini tentang hati. Kata-kata itu menggema di sekitar lapangan. Para pemain menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. Sebagian supporter bersorak, sebagian lagi menangis. Kluivert hanya terdiam. Wajahnya tampak kaku, seperti baru saja ditampar oleh kenyataan pahit yang selama ini coba ia abaikan. Dan itulah tamparan terbesar, bukan tangan, tapi kenyataan bahwa Shin Tae-yong benar. Kluivert datang dengan filosofi Eropa,
tapi melupakan bahwa timnas Indonesia dibangun dari semangat dan darah merah putih. Tangis pecah di tribun. Setelah momen itu, suasana stadion benar-benar berubah. Para supporter berdiri dan meneriakkan nama Shin Tae-yong berkali-kali. Bahkan sebagian fans menyalakan flare merah di tribun atas, sambil bernyanyi, "Garuda di dadaku, Shin Tae-yong pelatihku." Sementara itu, kamera menyorot Erick Thohir yang menunduk di area VVIP. Ia tahu, apa yang baru saja terjadi bukan sekadar teguran antar pelatih, tapi tamparan untuk seluruh sistem yang salah pilih arah. Beberapa pemain tampak mendekat ke Shin. Asnawi memeluknya sambil menangis. Marcelino mencium tangan mantan pelatihnya itu, seolah mengucapkan terima kasih karena telah mengingatkan arti perjuangan. Sementara Kluivert berdiri di sisi lain lapangan, sendirian, menatap tanah dengan ekspresi hampa. "Indonesia punya nyawa, tapi kau matikan." Di konferensi pers pasca laga, Shin Tae-yong akhirnya bicara lebih dalam. Ia tidak datang sebagai pelatih, tapi sebagai pecinta sepak bola Indonesia yang tak kuasa melihat Garuda terluka. Dengan wajah serius, ia berkata pelan tapi penuh makna, "Indonesia punya nyawa, tapi malam ini, nyawa itu mati karena salah tangan. Saya sedih melihat anak-anak itu kehilangan arah." Kata-kata itu langsung menjadi viral di media sosial. Dalam hitungan menit, klip konferensi pers Shin dibagikan ribuan kali dengan tagar tamparan Shin Tae-yong dan Patrick Out. Publik bersorak, merasa bahwa suara hati mereka akhirnya terwakili. Shin Tae-yong bukan hanya berbicara untuk dirinya sendiri, ia berbicara untuk seluruh bangsa yang selama ini percaya bahwa sepak bola Indonesia tak boleh kehilangan jiwanya. PSSI di bawah tekanan berat. Beberapa jam setelah laga, suasana di markas besar PSSI di Jakarta berubah tegang. Gelombang protes dari supporter membanjiri media sosial dan jalanan. Spanduk bertuliskan, "Kembalikan Shin Tae-yong," terbentang di depan kantor federasi. Erick Thohir yang baru tiba dari Arab Saudi langsung menggelar rapat darurat bersama Exco. Menurut laporan internal, beberapa anggota Exco menilai bahwa Kluivert gagal total, bukan hanya karena hasil, tapi karena kehilangan kepercayaan dari pemain dan rakyat. Salah satu sumber mengatakan bahwa Erick sempat menitikan air mata ketika mendengar laporan dari tim analis bahwa sebagian besar pemain merasa bingung dengan instruksi Kluivert. "Kalau begini, semua kerja keras Shin Tae-yong dulu sia-sia," ujar Erick lirih. Dan benar saja, dalam hitungan hari, rumor pemecatan Kluivert mulai menguat. Media dunia heboh, Shin Tae-yong verbal slap. Media internasional ikut menyorot momen dramatis tersebut. ESPN Asia menulis, "Shin Tae-yong delivered a verbal slap that shocked the entire stadium. He spoke not only as a coach, but as the soul of Indonesian football." Sementara media Belanda, Voetbal International, memberitakan, "Kluivert's philosophy failed to translate in Asia. The confrontation with Shin Tae-yong was symbolic. Passion versus system, heart versus ego." Bahkan Korea Times menulis artikel panjang berjudul, "The Pride of Korea Still Protects Indonesia's Dream." Dunia sepak bola tahu, momen itu bukan sekadar pertikaian dua pelatih, tapi simbol benturan antara dua filosofi besar. Sepak bola yang dibangun dari cinta rakyat, melawan sepak bola yang dibangun atas nama reputasi. Supporter, "Shin Tae-yong masih pelatih kami." Di Indonesia, reaksi publik benar-benar luar biasa. Ribuan supporter memposting foto Shin Tae-yong dengan caption, "Pelatih sejati." Tagar Wemisti menjadi trending nomor 1 di Twitter selama 2 hari berturut-turut. Di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, mural bergambar wajah Shin dengan tulisan, "Tamparan untuk bangkit," mulai bermunculan. Bahkan beberapa komunitas supporter membuat aksi solidaritas dengan mengibarkan bendera Korea Selatan berdampingan dengan merah putih sebagai bentuk penghormatan. Seorang supporter menulis di X, "Dia bukan cuma pelatih, dia pahlawan." Tamparan Shin Tae-yong itu tamparan untuk kita semua agar sadar, jangan pernah tinggalkan pelatih yang mencintai bangsa ini. Patrick Kluivert bungkam. Berbeda dengan Shin, Patrick Kluivert memilih diam. Ia menolak wawancara dan langsung meninggalkan stadion dengan pengawalan ketat. Namun wajahnya tak bisa disembunyikan. Tatapan kosong, mata merah, dan langkah gontai menggambar. Shin Tae-yong tampar muka Patrick di hadapan supporter timnas Indonesia. Usai gagal bawa timnas lolos Piala Dunia 2026 round 4 di Arab Saudi. Tangis dan amarah menyatu di langit Arab Saudi malam itu. Suara ribuan supporter Indonesia yang memenuhi stadion bergema bukan karena euforia kemenangan, tapi karena rasa kecewa yang dalam. Mimpi besar yang telah dibangun bertahun-tahun, mimpi melihat Garuda terbang di Piala Dunia 2026, hancur di depan mata.
Dan di tengah kekacauan emosi itu, satu momen yang tak akan pernah terlupakan terjadi. Shin Tae-yong menampar wajah Patrick Kluivert, bukan dengan tangan, tapi dengan kata-kata tajam dan sikap keras yang membuat stadion membisu. Luka yang tak bisa ditutupi. Sejak awal, publik Indonesia